Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, walau 'alimallahu fihim khairal asma'ahum. Shadaqallahul 'adzim. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang mendengar. Apa itu mendengar? Untuk apa kita mendengar? Siapa yang kita dengar? Dalam pembahasan para sufi, mendengar itu merupakan satu yang istimewa yang ada kaitannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ada diawali dengan satu ayat, potongan satu ayat. Surat 23 ayat 8, surat 8 yaitu surat An-Nahl ayat 23. Walau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Walau 'alimallahu khairan. Walau 'alimallahu fihim khairan. Sekiranya Allah mengetahui pada mereka orang-orang kafir itu ada kebaikan, la asma'ahum. Niscaya Allah akan menjadikan mereka mendengar. Menjadikan mereka pendengaran. Ini potongan ayat ini maksudnya seperti apa? Yang perlu ditegaskan di sini adalah kata as-sima', asma'ahum. Sekiranya Allah mengetahui pada mereka ada kebaikan, la asma'ahum, niscaya Allah akan menjadikan pendengaran pada mereka. Artinya Allah menjadikan mereka bisa mendengar. Mendengar apa? Bisa mendengarkan nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran. Bisa mendengarkan mau'idhah. Bisa mendengarkan perintah-perintah Allah yang mengajak untuk ketaatan dan mengajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya pada ayat ini orang-orang kafir itu dalam ilmunya Allah tidak ada kebaikan di dalam diri mereka, makanya mereka tidak dapat menerima, tidak dapat mendengar nasihat-nasihat, tidak dapat mendengar perintah-perintah Allah, sehingga mereka tidak bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini pada hakikatnya makna mendengar di situ adalah menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keimanan. Makanya kunci keimanan itu ada pada mau menerima atau tidak. Ketika menerima Rasulullah Muhammad SAW dan menerima ajaran-ajarannya, nah, berarti dia menerima simak, akan muncul dia punya keimanan. Sehingga akan merealisasikan apa yang jadi ajarannya, akan jadi sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana di sini Syekh Abdullah Al-Ansari memberikan satu penjelasan tentang simak di sini. Pada ayat tadi yang dimaksud walau alimallahu fi khairan la asma'ahum, ay la asma'ahumul khaira wa huwa ma fihi salahuhum. Artinya kalau sekiranya orang-orang kafir itu sudah ditakdirkan, sudah tercatat di ilmunya Allah itu mereka bisa mendengar, atau di dalam ilmunya Allah di sana ada kebaikan bagi dalam diri mereka, maka dia akan menerima kebaikan-kebaikan
yang menjadi kemaslahatan untuk dirinya. Tapi ternyata dalam surat Al-Baqarah dinyatakan orang-orang kafir itu emang sudah di dalam ilmunya Allah terdapat kekufuran, tidak ada kebaikan, dia tidak bisa menerima keimanan. Sebanyak apapun yang disampaikan, ancaman, peringatan, ayat yang disampaikan, dia tidak akan percaya, tidak akan iman. Nah, itu sudah jadi tercatat dalam ilmunya Allah. Nuktatus sima' haqiqatul intibah. Nah, ini yang penting. Hakikat kesadaran itu adalah mendengar, menerima. Makanya wa huwa bihasbi halil mutanabbih wa rutbatihi. Orang itu bisa mendengar, bisa menerima sesuai dengan kondisinya. Dan ada derajat-derajatnya. Ya. Ketika seseorang bisa mendengar, bisa menerima makna, maka berarti dia menemukan kesadaran. Fa idza sami'a ma'nan tanabbaha. Nah, ini intinya di sini. Orang yang memiliki kesadaran itu orang yang bisa mendengar, bisa menerima makna. Apa itu makna? Makna dari simbol yang ada. Makna dari apa yang tampil di hadapan diri kita. Semuanya penuh makna. Dari mulai yang kita ucapkan. Yang kita ucapkan ini adalah lafaz. Lafaz itu apa? Bunyi. Nah, ketika kita mendengar bunyi, mendengar lafaz, apakah yang jadi tujuan itu adalah bunyi tersebut atau lafaz tersebut? Yang jadi tujuan adalah makna di balik lafaz, makna di balik bunyi tersebut. Nah, kata la asma'ahum itu, mendengar itu adalah bisa mendengar. Nah, makna yang ada, yang tersirat di setiap penampilan, makna yang tersirat di setiap bunyi, di setiap ayat, di setiap kalimat. Nah, makanya orang yang mengetahui makna, orang yang bisa menerima dan mendengar makna, dialah orang yang sudah mendapatkan kesadaran. Kita baca Asmaul Husna. Ya. Ketika kita mengucapkan Ar-Rah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Itu apa? Lafaz. Bunyi. Makanya para sufi yang dimaksud daripada nama-nama itu adalah hakikatnya. Apa di balik Ar-Rahman? Apa yang tersirat di Ar-Rahman? Apa yang tersirat di dalam Ar-Rahim? Dan seterusnya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Kepada Allah, milik Allah, nama-nama yang indah. Jadi makanya ketika kita sadar semuanya datang dari Allah, semuanya indah. Ya. Semuanya indah. Nah, di sini orang yang bisa menerima, orang bisa mendengar makna-makna dari apa yang tampil di hadapan dirinya, makna yang ada yang datang dari Allah, berarti dia adalah orang yang sudah tersadarkan dan dia dapat menggapai apa yang menjadi tujuan setiap penampilan yang ada dalam dirinya, untuk mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, orang yang mendengar itu adalah hakikatnya mendengar apa makna-makna yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada makna tersebut ada di balik setiap penampilan di dalam kehidupan kita. Ada dari ucapan, ada dari tulisan, ada dari alam semesta. Nah, bisa nggak kita mendengar? Nah, dari situ, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah
terus menyempurnakan bagaimana cara kita mendengar Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.